Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Salsabila, mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan mendemokan sebuah aplikasi penjualan ATK pada Tokopedia fotokopi berbasis NetBeans. Untuk langkah pertama, kita bisa login terlebih dahulu untuk dapat mengakses aplikasi. Di sini kita bisa masukkan username dan password yang telah didaftarkan. Jika sudah, kita bisa login berhasil. Ini adalah tampilan menu utama dari aplikasi Dipa Fotokopi. Di dalam menu utama terdapat 3 menu item, yaitu data, proses, dan laporan. Untuk menu data, terdapat 4 menu, yaitu menu pegawai, barang, supplier, dan customer. Dan untuk proses, terdapat submenu penjualan dan pembelian. Dan untuk laporannya terdapat 5 jenis laporan, yaitu laporan data supplier, data customer, stok data barang, data pembelian, dan data penjualan. Dan pertama kita akan bahas data pegawai. Di dalam form data pegawai, di sini kita bisa input data pegawai yang bekerja di dalam sebuah toko itu. Di sini kita masukkan namanya, kemudian username, passwordnya, nomor telepon, kemudian jenis kelaminnya, alamat rumah, kemudian pilih bagiannya. Di sini ada admin. Jika sudah, kita bisa save. Data yang sudah tersimpan maka akan masuk ke dalam tabel pegawai ini. Di sini kita bisa edit. Misalkan kita edit yang bagian ini, kita ganti username jadi kemudian alamatnya kita ubah, jika sudah, kita klik edit, maka akan muncul info. Jika yakin, maka kita yes. Data berhasil diupdate. Nomor teleponnya belum berubah. Itu berhasil edit. Nah, di sini sudah berubah. Username-nya menjadi 123. Di sini ada button clear. Di sini gunanya untuk jika kita mengklik tabel, maka di sini kita clear bisa hilang. Dan untuk menghapus data pegawai, di sini ada button delete. Kita bisa delete saja. Data berhasil dihapus, maka hilang dari tabel data pegawai. Kemudian data barang. Di sini kita bisa input nama barangnya. Bahkan barangnya kemudian kita masukkan jenis barangnya, itu termasuk jenis barang apa. Misalkan alat tulis, kita masukkan harganya, harga satuannya, kemudian stoknya ada berapa. Jika sudah, kita save. Nah, maka data berhasil tersimpan. Hapus. Kemudian kita edit. Misalkan rem
tunggu kita edit bagian stoknya. Stoknya bertambah menjadi 42 dan kita edit, maka stok berubah menjadi 42. Nah, kita hapus, kita coba hapus. Berarti yang kertas karya tadi sudah berhasil dihapus dari tabel barang. Dan di sini ada bisa pencarian, misalkan di sini pencariannya dengan mengetikkan nama barangnya. Misalkan kita cari lem buku, tulis saja lem, kemudian ntar maka keluar yang kita cari. Kita kembali kemudian ke data supplier. Ini kita bisa input data supplier untuk toko. Di sini nama tokonya kita bisa masukin, misalkan Abadi, nama suppliernya, nomor handphonenya, kemudian alamat tokonya. Kemudian kita save, maka data berhasil disimpan. Sini, ini kita edit untuk toko Sentosa. Nama suppliernya kita ubah, nomor handphonenya, dan kita klik edit, maka data berhasil diubah. Kemudian di sini kita clear juga bisa. Untuk delete di sini juga kita bisa. Dan datanya sudah berhasil dihapus. Kemudian data customer. Di sini kita bisa input nama-nama customer yang menjadi pelanggan di toko. Misalkan namanya Andika, nomor teleponnya, jenis kelaminnya, dan alamat. Kemudian kita save, datanya berhasil tersimpan. Kemudian kita edit, kita coba edit, misalkan di sini namanya untuk customer Yeri, nomornya kita ganti. Kemudian kita edit, klik edit, datanya berhasil diupdate, nomor handphonenya sudah berubah. Kemudian kita bisa delete, kita delete. Oke, udah yang atas nama customer Sisi sudah bisa kita hapus. Kemudian kita kembali masuk ke proses penjualan. Nah, di proses penjualan ini kita bisa mencari ID customernya. Kita cari, maka akan masuk ke dalam tampilan data customernya. Dan kita klik yang beli itu customernya misalkan Desi, maka akan keluar ID dari Desi tadi. Dan ini ada kode penjualannya. Kemudian untuk barangnya kita bisa cari, misalkan dia membeli buku kwitansi. Di sini ID barangnya keluar yaitu 1, nama barangnya keluar juga, buku kwitansi besar dengan harganya itu 22.000, stok barangnya itu masih ada 20. Kemudian masukkan jumlah barangnya yang akan dibeli. Akan dia beli 2. Kemudian kita tambahkan barang, maka barangnya akan masuk ke dalam tabel. Jika customer ingin membeli lagi, maka kita bisa klik lagi.
masukkan jumlah barang, lalu kita tambah, masuk ke dalam tabel. Di sini terdapat total dari barang yang dibeli. Kemudian jika ingin membayar, masukkan jumlah bayarnya, maka akan keluar jumlah kembaliannya dari total belanjaan. Jika sudah, kita proses. Transaksi berhasil. Maka akan keluar truk belanjaan dari customer Adrian. Kemudian ada tanggal, di sini keterangan datanya. Kemudian kita coba input lagi, kemudian barangnya, kita coba ulang. Kita coba input lagi, masukkan customer, ID barangnya, kemudian 3 yaitu lem ungu, jumlah barang kita tambah. Jika customer tidak jadi membeli, di sini kita bisa delete, maka akan hilang dari tabel penjualan. Kemudian kita bisa kembali, kemudian proses pembelian. Untuk proses pembelian itu, transaksi pembelian, di sini kita bisa menginput data yang kita beli dari supplier. Kita coba masukkan ID customernya. Misalnya kita membeli barang dari toko Sentosa. Kemudian kita input barangnya yang kita beli, kwitansi dengan jumlah barang yang kita beli, 14 buku dengan total harganya 80.000. Jika sudah, kita tambah, maka akan masuk ke dalam tabel transaksi pembelian. Kemudian kita input lagi barangnya, kemudian ID barang. Di sini dengan nama penghapus hitam jumlah barang yang kita belinya, 20, harganya, kemudian kita tambah. Oke, jika selesai, maka akan keluar total belanja yang kita beli dari supplier tadi. Jika sudah, maka kita bisa proses. Ini transaksi berhasil, maka data yang tadi kita input akan tersimpan ke dalam detail pembelian. Kemudian kita ke laporan. Di sini ada laporan data supplier dengan datanya nama supplier, nomor telepon, nama toko, dan alamat. Di sini juga ada tempat untuk tanda tangan pemilik toko. Kemudian laporan data customer. Di sini ada nama, nomor telepon, jenis kelamin, dan alamat dari customer. Kemudian laporan. Yang di sini ada laporan data stok barang. Dengan inputannya itu yaitu nama, jenis, stok, harga jual. Kemudian ada tempatnya juga untuk tanda tangan pemilik toko. Kemudian data pembelian. Nah, di sini akan keluar data pembelian yang kita input tadi. Di sini total datanya untuk kuitansi besar dari supplier Aryo itu dengan jumlah 14 buku dengan total 80. Di sini ada total pembelian yang kita beli tadi dari supplier. Kemudian ada laporan data penjualan. Nah, ini laporannya. Di sini ada tanggal,
nama, jumlah, harga, dan subtotal. Jadi di sini ada total pendapatan per hari dari toko. Itu totalnya untuk hari ini 523.000. Jadi jika selesai, maka di sini bisa keluar dari aplikasi. Kita klik, jika yakin kita yes, maka tampilan akan kembali ke tampilan login awal. Sekian demo aplikasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.